Sensasi narik warlin. Juragan Empang langsung nyanyi. Strikeback Mania menjadi salah satu sentra perikanan terbesar di Banyuwangi. Nelayan-nelayan Muncar memiliki cara tangkap ikan yang beragam. Salah satunya adalah yang mau saya ikuti kali ini, yaitu nelayan Pakisan. Oke, Strikeback Mania, hari ini saya bersama nelayan Pakisan dari Muncar, Banyuwangi. Kita mau ke tengah nih, mau cari ikan menggunakan jaring payang yang ada di belakang. Sembari menuju spot, kami menyempatkan menyantap bekal jajanan pasar yang menjadi bekal selama melaut. Jadi nelayan Pakesan ini sistemnya hampir sama seperti nelayan Selereng. Mereka mencari targetnya itu ikan-ikan yang boilingan, ikan pelagis yang boilingan. Jadi sekarang ABK-nya melebar mata. Tadi udah mulai kelihatan tuh, pas banget di belakang. Tadi udah mulai lebar. Ini bagian giring di belakang udah mulai turun tuh. Let's go! Sama halnya dengan nelayan jaring yang lainnya, kunci untuk bisa mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal terletak pada kerja sama tim. Jumlah ABK perahu Pakisan biasanya terdiri dari 10 hingga 15 orang. Jaring payang-payang yang digunakan nelayan Pakisan memiliki ukuran bervariasi. Rata-rata panjangnya sekitar 40-50 meter dengan lebar 10-20 meter. Lokasi penebaran jaring kali ini terletak di Selat Bali yang terkenal memiliki arus cukup kuat Strikeback Mania. Batu pemberat sudah diturunkan, tandanya jaring sudah siap untuk ditebar. Cara kerjanya orang yang turun ke air akan menunggu sampai kapal memutar hingga kedua ujungnya saling ketemu. Barulah jaring mulai ditarik. Ketika jaring sudah ditebar, jadi ada tim nih di belakang yang dia menggiring ikan dengan cara berenang, dan ada juga yang mukul-mukul seperti ini menggunakan cegul. Cegul merupakan alat bantu untuk menakuti ikan berupa galah panjang yang ujungnya diberi semacam mangkokan. Cara kerjanya dengan dihujamkan ke air sehingga menghasilkan bunyi yang akan membuat ikan kabur dan terperangkap di jaring. Jadi kalau kita lihat bentuknya nih, bentuknya dia melingkar dia. Melingkar memang sama seperti jaring selereng. Tapi ini yang sedang ditarik di bagian ininya, bagian bawahnya Mas ya, bagian bawahnya. Makanya tadi nih ada beberapa batu-batu tuh di bawah. Selang berapa meter ada batu gitu terus. Nanti di ujungnya dia ada lambungnya gitu Mas ya. Menarik jaring payang-payang yang lebar dengan pemberat di bawahnya tentu bukan perkara gampang Strikeback Mania. Butuh kerjasama tim yang solid supaya jaring bisa cepat terangkat dan tidak kusut ketika sudah naik ke kapal. Ini makin ke bawah, makin berat kita tarik jaringnya. Jadi ternyata dia semakin ke bawah juga diameter dari lubang jaringnya semakin kecil. Makanya semakin berat Bang ya. Tuh, ada di depannya. Lubang jaring payang-payang tidak terlalu besar sehingga bisa menangkap berbagai jenis dan ukuran ikan. Ikan tongkol, lemuru, tembang, serta kembung menjadi target utama nelayan Pakisan ini. Kita bareng ya nanti ya. Oke. Lompat dari mana? Dari sini. Ayo. Dari mana ayo? 1, 2. Tak hanya ikut menarik jaring saja, saya juga harus ikut nyemplung supaya bisa menggiring ikan-ikan di bawah sana terperangkap di jaring.
Tugas saya harus memukul-mukul permukaan air menggunakan tangan atau kaki supaya menimbulkan bunyi yang menakuti ikan. Para ABK Pakistan sudah memiliki porsinya masing-masing. Ada yang bagian menggiring ikan, menarik jaring, dan memantau keberadaan ikan. Tadi saya udah nyebur sama masnya. Setelah ini kalau ikannya udah mulai dekat, mulai kelihatan, nanti saya nyebur lagi. Pengen lihat kayak apa ikan tongkol ketika masuk ke dalam jaring. Mudah-mudahan hasilnya banyak, biar seru nanti saya rang-rang bareng ikan tongkol. Kembali saya nyebur untuk kedua kalinya supaya semakin banyak ikan yang terperangkap di jaring. Ruang gerak yang semakin sempit serta adanya gangguan dari kami akan membuat ikan-ikan semakin panik dan berenang menabrak ke arah jaring. Hasil dari kerjasama solid nelayan Pakistan bisa langsung terlihat ketika jaring yang berisi ikan sudah naik ke atas perahu. Karena lagi disortir nih berdasarkan jenisnya. Ini yang lagi dikumpulin yang terinasi dulu ya mas ya. Jadi tadi ada beberapa jenis ikan, tapi memang mayoritas kebanyakan ikan tongkol. Hasil tangkapan nelayan Pakistan benar-benar sangat bergantung pada musim ikan. Saat ini ikan tongkol sedang bermain di wilayah Selat Bali. Jadi hasil hari ini memang didominasi ikan perenang cepat satu ini. Hasil hari ini nggak terlalu banyak, tapi lumayan. Ini ada dapat mungkin satu box nih. Banyak memang ikan tongkol. Sayang banget tadi karena cuacanya mendung dari pagi sampai siang, jadi ikan itu boilingannya kurang. Tapi lumayan lah hasilnya. Tongkolnya 5 jari seperti ini. Mungkin sekilo isi 3, mantap. Hasil tangkapan nelayan Pakistan juga diolah menjadi ikan pindang. Prosesnya, ikan diletakkan di anyaman bambu, lalu dimasukkan ke perebusan yang sudah diberi air garam untuk proses pengawetan. Garam yang menyerap ke dalam daging ikan membantu pengawetan dari dalam dan juga memberi rasa khas pada ikan pindang. Lama dan cepatnya perebusan ditentukan oleh besar kecilnya ukuran ikan. Ikan pindang yang siap konsumsi akan dikirim ke daerah sekitar Banyuwangi hingga Surabaya. Kalau musim ikan lagi bagus, ratusan ikan pindang dapat dihasilkan di rumah produksi ini. Mantap! Strike Back Mania. Episode Mancing Mania Strike Back kali ini cukup spesial nih. Saya juga berkesempatan untuk mengajak salah satu penyanyi dangdut kelahiran Tanah Osing ini untuk ikut merasakan sensasi strike ikan-ikan penghuni laut Banyuwangi. Hari ini saya mau fun fishing spesial ditemani artis penyanyi dangdut dari Banyuwangi, Mbak Fitri Tamara. Dan ada satu lagi nih yang spesial juga, sang juragan empang, Mas Paimo. Penasaran gimana keseruan kita? Tonton terus sampai selesai. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Let's go! Nyanyi Mbak Fitri. Nyanyinya mana nih Mbak Fitri? Orepson lagi ketiban lintang. Juragan empang langsung nyanyi. Sinare terang. Dasar bebon lagi kaberan. Ulang di empang ini, wah. Memancing kali ini beda banget nih. Kapan lagi mancing bersama pedangdut lokal? Pasti bakalan seru. Strike Back Mania, skill Fitri Tamara dalam membawakan lagu dangdut sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemampuan olah vokalnya sudah mengantarkan dia sampai ke panggung kompetisi musik dangdut yang diadakan oleh salah satu televisi nasional beberapa waktu lalu.
Kemerduan suaranya mampu membawanya sampai pada posisi 4 besar pada ajang tersebut. Nah, kira-kira bakal kuat gak ya Fitri bertahan memancing di perairan laut langsung seperti ketika dia bertahan di ajang kompetisi pemilihan penyanyi dangdut? Mancing Mania Strike Back, mantap! Angin tenggara dari Australia yang sudah mulai masuk perairan Indonesia membuat alunan gelombang di Laut Banyuwangi menjadi lebih kuat. Langsung disambut dengan cuaca yang seperti ini. Mbak Fitri, gimana rasanya? Kapalnya goyang-goyang. Ya Allah, goyang dompet. Aduh deh. Seru banget ternyata, woi. Tapi buat kalian yang mabokan jangan ya. Buat yang belum terbiasa, kondisi ini biasanya akan membuat kita mengalami mabuk laut karena hilangnya keseimbangan di tubuh kita. Saya pun sedikit lega melihat Fitri tetap semangat dan antusias untuk turun memancing. Mantap! Dengan cuaca yang anginnya, wah, Lala udah goyang. Goyang dompet. Tak berselang lama, umpan saya kembali disambar ikan. Dalam kondisi perairan seperti ini, selain kecepatan menggulung tali pancing, menjaga keseimbangan juga wajib diperhatikan. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyudahi perlawanan seekor ikan kerapu gunting yang terkait di mata kail. Ikan bersisik merah dengan motif totol-totol ini biasa hidup di kedalaman 3 hingga ratusan meter dan menjadikan terumbu karang sebagai rumahnya. Di habitat aslinya, ikan ini kerap dicari penyelam untuk difoto karena kecantikannya yang memikat mata. Warnanya cakep banget tuh, kombinasi merah, totol-totol biru. Aduh, ini ciri khas ikan terumbu karang, warnanya unik-unik ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Loh, kok bukan Fitri, malah Mas Pai yang nyanyiin. Suaranya sih enak. Tapi lebih enak lagi kalau Mas Pai fokus mancing aja deh, daripada nyanyi. Sambil menunggu sambaran ikan, suasana di perahu semakin hidup karena alunan lagu dangdut yang dilantunkan Fitri. Kalau gini kan, jadi gak bosen mancingnya. Di saat mendengarkan suara merdu dari Fitri Tamara, umpan saya tiba-tiba mendapatkan sambaran. Fish on! Jadi tambah semangat nih mancingnya kalau dinyanyiin gini. Perlahan namun pasti, ikan berhasil saya paksa naik dan terlihat dari atas perahu. Seekor ikan karasan pun berhasil landed. Oke. Mantap Mbak Fitri. Lanjutkan. Kali strike sambil dinyanyiin ikan dalam kolam. Sudah dijatuh. Oke, sampai. Iya. Mancing Mania Strike Back. Karasan merupakan keluarga ikan tuna kecil yang memiliki badan memanjang dengan sisik yang cukup tebal dan keras. Ini jenis pelagis yang biasanya dia schooling fish atau bergerombol. Nah, ini jadi tanda nih, biasanya banyak di rumah di bawah ya. Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap! Sensasi narik warlin. Tuh, terbang dia belakang tuh. Alunan ombak dan hembusan angin yang semakin kencang membuat kami memutuskan untuk bergeser ke arah lebih pinggir. Bos, ombaknya bos. Aduh, bos. Ombaknya bos.
Saya lagi pakai teknik casting karena sekarang kita rada minggir dulu. Kita nyari spot poppingan di pinggir-pinggir tebing seperti ini. Tapi ombaknya lagi tinggi banget, lumayan ekstrim. Spot kali ini memang cocok untuk teknik popping atau casting karena memang tidak terlalu dalam. Meski sudah di spot pinggiran, namun alunan ombak masih cukup terasa. Si juragan empang bahkan harus menjaga keseimbangan supaya bisa terus melempar umpan. Hati-hati Mas Pai. Saya coba pakai teknik jigging sekarang. Ini di bawah, ombaknya dia lumayan cukup tinggi, tapi harus di bawah nggak terlalu kencang. Strike Back Mania, ketika sedang asyik memainkan piranti mancing, tiba-tiba kami melihat penyu yang sedang naik ke permukaan air. Mantap! Beberapa pantai di Banyuwangi memang memiliki kontur yang landai, sehingga nggak heran jika penyu juga sering bermain di wilayah pesisirnya. Kondisi terumbu karang yang masih terjaga juga menjadi salah satu faktor alam penyu betah hidup dan mencari sumber makanan di sini. Semoga hal ini menjadi pertanda baik bagi kami karena terdapat mitos jika bertemu penyu akan mendapat keberuntungan. Tak hanya mau jadi penghibur saja, Fitri pun akhirnya bisa merasakan sensasi strike ikan. Fish on! Pengalaman pertamanya memancing membuat Fitri tidak mau melepaskan kesempatan ini. Ternyata nggak cuma Fitri yang mendapatkan pertarungan. Saya pun harus berduel menghadapi kekuatan tenaga ikan. Double strike! Maaf ya Mas Pai, kali ini nonton kita naikin ikan dulu aja ya. Fitri akhirnya berhasil menaikkan seekor ikan karasan ke atas perahu. Giliran saya yang masih berjuang menghadapi perlawanan ikan. Tak berselang lama, seekor ikan cablak yang menyambar umpan saya mulai terlihat di permukaan. Tadi saya sebenarnya pas turunin jig sempat nyangkut sebentar pas strike. Tapi setelah lepas langsung dihajar ini sama ikan cablak ini dia. Ikan dasar dia di sini. Double strike bareng Mbak Fitri. Mancing Mania! Strike back. Mantap. Sampai belibet. Terus. Mas Pai, di waktu Mas Pai. Mantap saya. Mantap banget ya. Oke, tas dulu. Angin yang berhembus semakin kuat membuat ombak semakin tinggi. Kami pun terpaksa memutuskan untuk menyudahi agenda memancing hari ini. Faktor alam memang tidak bisa dilawan Strike Back Mania. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mending kita utamakan keselamatan dan jangan memaksakan diri ketika alam sudah mulai tidak bersahabat. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, potensi hasil pesisir Banyuwangi memang sudah tak terbantahkan lagi. Kehidupan nelayan modern dan tradisional pun berbaur untuk saling melengkapi. Kali ini saya akan mengikuti nelayan di pantai utara, tepatnya di daerah Bimorejo. Strike Back Mania, hari ini saya rasanya lebih siap dan lebih bersemangat karena saya mau berburu maskotnya Mancing Mania Strike Back ikan marlin. Bersama Mas Hendra, sang pemburu marlin dari Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, dan sekarang saya sama Mas Hendra mau cari umpannya dulu nih. Mau ngotrek ya Mas ya? Iya. Karena kita mancingnya pakai umpan hidup.
Pagi hari ini, banyak kapal nelayan yang sedang mencari umpan untuk memancing marlin. Uniknya, lokasi mencari umpan kali ini justru lebih jauh daripada lokasi kami mencari ikan marlin sebagai target utamanya. Jadi ngotreknya kita pakai bulu-bulu seperti ini nih. Tuh kecil-kecil, dan Mas Hendra juga bikin sendiri ternyata pakai bulu ayam ya Mas ya. Pakai bulu ayam. Nah, kenapa kita pakai bulu-bulu seperti ini? Karena target yang kita cari itu ikan-ikan pelagis. Biasanya dia makan udang-udangan kecil. Nah, ini menyerupai makanan alami mereka nih. Teknik ngotrek menggunakan bulu-bulu merupakan salah satu cara tradisional nelayan Bimorejo untuk mencari ikan ekor merah yang akan dijadikan umpan. Ikan predator secara alami akan bereaksi terhadap gerakan cepat dan kilauan umpan di dalam air. Besar-besar ini kita dapatnya. Mantap. Wah. Memang yang segini-gini yang buat umpannya Mas ya. Masih size remaja gini. Ini ikan yang schooling fish dia, pasti bergerombol. Makanya nih satu pancing kita dapat belasan ekor ini kayaknya nih. Ikan ekor merah berukuran remaja dengan panjang 15 hingga 70 cm menjadi ukuran yang ideal untuk memancing ikan marlin. Bagi nelayan, perubahan cuaca yang sering terjadi di tengah laut bukan menjadi penghalang. Dari kejauhan sudah terlihat awan hujan yang menuju ke lokasi kami. Namun pencarian tetap berlanjut, Strikeback Mania. Ini di bawah guyuran hujan kita mulai mancing marlin ya. Untuk memancing ikan marlin, ikan umpan harus dibiarkan hidup karena marlin sangat peka terhadap gerakan umpan yang tidak wajar. Itu kalau marlinnya udah baru kita pakai ini namanya pelapuan ya Mas. Ini sebagai penanda. Umpan yang sudah diturunkan terhubung dengan pelampung bendera yang disebut ulap-ulap. Memancing dengan teknik ini tidak hanya menurunkan satu pelampung saja. Biasanya disesuaikan dengan pelampung bendera yang dibawa atau banyaknya umpan yang didapat. Setelah umpan diturunkan, kami bergeser ke titik lain yang tidak terlalu jauh untuk menjaga ketenangan dan memantau pergerakan pelampung. Ikan marlin sangat sensitif terhadap pergerakan di permukaan air. Jadi, jika perahu terus berada di spot, ikan marlin akan enggan menyambar umpan. Cuacanya lagi kurang sahabat. Tadi padahal prediksinya terang. Belakangnya nih kami nggak bawa jas hujan. Dan ternyata begitu sampai spot, berubah semua. Setelah hujan yang cukup deras berkali-kali dan lumayan lama, cuaca akhirnya kembali cerah. Semoga menjadi pertanda yang baik ya, Strikeback Mania. Dalam kondisi arus yang cukup kencang seperti ini, penglihatan para nelayan marlin cukup tajam untuk membedakan antara pelampung yang mendapatkan sambaran atau tidak. Ternyata semuanya udah mati dan dia kayak melilit. Ternyata tadi sempat dimakan kayaknya, cuma lepas lagi. Ada bekas jahitan dari ikan marlin kan. Kayak rantas kecil dia di Jadi tipikal marlin itu dia seperti cedro dia makanya. Nggak langsung dimakan, tapi dia dicekram dulu sama mulutnya. Bawa pergi, setelah dia lemah baru dihap ikannya. Sayang banget ya belum rezeki. Ikan umpan yang mati memang kurang menarik bagi marlin karena tidak ada gerakan atau getaran yang bisa memicu nalurinya untuk menyerang. Tiba-tiba, strike! Sensasi narik marlin. Terbang dia belakang tuh. Akhirnya, seekor ikan marlin berhasil tergoda oleh umpan kami. Ikan yang memiliki moncong panjang seperti tombak ini terus memberikan perlawanan kuat. Menggunakan teknik handline, saya harus mengandalkan tenaga otot dan feeling untuk mengontrol tali. Alhamdulillah. Oke.
Luar biasa, ini benar-benar rezeki Strike Back Mania. Benar-benar ini pancing terakhir ya Mas ya. Pancing terakhir. Strike Back Mania, ikan marlin ini tidak kami rilis lagi karena menjadi salah satu target mata pencaharian nelayan di Bimorejo, Banyuwangi. Lambung yang keluar dari mulut marlin ini merupakan hal yang normal. Bukan karena dekompresi, melainkan karena dia mengalami kelelahan setelah melepaskan diri dari kail yang terhubung dengan pelampung. Dari pagi kita diguyur hujan terang berapa kali? 4-5 kali ada kali ya. Benar-benar gak sia-sia akhirnya. Ini benar-benar di rezeki kita nih, dipancing terakhir. Dan tadi sebenarnya nggak ada tanda-tanda sama sekali. Pas lagi digulung sama Mas Hendra, ternyata ikannya langsung makan. Memang rezeki kita Mas hari ini Mas ya. Luar biasa. Ini icon mancing mania Strike Back landed di tangan kita Mas Hendra. Atas dulu. Rata-rata ikan marlin di perairan Banyuwangi ini dari jenis black marlin. Ciri utamanya terletak pada warna sisiknya yang hitam polos. Berbeda dengan blue marlin yang memiliki warna sisik bercorak kebiruan serta memiliki corak garis vertikal berwarna-warni di sepanjang tubuhnya. Ini dia nih, ikan marlin. Ikan yang paling prestisius di kalangan angler, terutama sport fishing. Tuh, dia memiliki tenaga yang luar biasa dan memang bentuknya sangat ikonik. Ciri khasnya dia memiliki moncong. Nah, ini berfungsi selain sebagai perlindungan dia dari predator, ini juga berfungsi buat mencari mangsa. Mancing mania Strike Back, mantap! Hari ini saya merasa tampan sekali karena berhasil landed icon mancing mania Strike Back. Gokil. Hasil tangkapan para nelayan Bimorejo biasanya langsung dibawa oleh pengepul atau dibersihkan dahulu di pinggir pantai. Oke, Strike Back Mania, di depan saya sudah ada daging marlin dan perbumbuan lengkap. Nah, sekarang saya mau masak sate marlin ala barbecue. Strike Back Mania, olahan kali ini sangat istimewa karena untuk mendapatkannya tidaklah mudah. Daging marlin memiliki karakteristik unik. Warnanya cenderung kemerahan tergantung umurnya. Semakin tua umur ikan, maka dagingnya pun semakin merah pula. Oke, ikan marlinnya sudah saya potong kotak-kotak seperti ini. Wah, warnanya udah mulai berubah kecoklatan nih. Tandanya udah mateng ini satenya. Waduh. Wah, jadi daging marlin ini dia memiliki tekstur daging yang padat dan juga berserat. Jadi cocok banget dibikin sate seperti ini. Dia nggak akan hancur kalau ditusuk. Daging marlin juga sering disebut dengan steak dari lautan. Dagingnya tidak terlalu amis, ditambah kandungan protein yang tinggi menjadi keistimewaannya. Ini kalau rasa dagingnya, dia mirip memang tipikal ikan-ikan pelagis sama seperti tongkol, ikan kenyar juga, itu mirip banget rasanya. Nah, apalagi tadi ditambah saus lemon, dia bikin cita rasa yang asem dan juga gurih. Ada pedes-pedesnya dikit, tapi masih cocok di lidah saya. Mancing mania Strike Back, mantap!